selamat malam. Ketemu lagi di Biang Lala, episode ke-12. Ya Allah, udah selusin. Jadi malam ini tuh kedatangan tamu yang super istimewa. Jadi ada Bang Rizda, silakan kenalan dulu Bang. Namanya siapa, tinggalnya di mana, nomor Halo. sepatunya berapa. Ya, ya buat yang belum tahu, gua Rizda. Dulu sempet lama di region Jakarta, cuman sekarang balik kampung ke Oh, udah Bojonegoro. migrasi. Batik. Oke. Betul sekali. Jadi Bang Rizda ini kan boleh ya dibilang sesepuhnya Elia. Kalau aku kan anak baru, newbie gitu. Mohon bimbingannya, jangan di ospek. Enggak lah, sama aja. Oke, gini Bang. Semalam jujur aku tidak nonton Liga Malam Jumat gitu kan. Sebenarnya nonton, terus ketiduran, bangun-bangun, kosong-kosong gitu. Ya udah mendingan nggak nonton udah. Oh, mending gak nonton ya? Iya, aku sempat ngeliat beritanya juga mending gak usah nonton katanya gitu kan. Nah, kalau menurut Ya. Bang Rizda nih, secara keseluruhan ya, secara umum gitu, match semalam tuh kayak mana gitu? Coba Ya enlighten kalau nih. secara keseluruhan sih sebenarnya Lazio sih sebenarnya nggak tampil buruk sih. Cuman Oh, nggak jelek-jelek memang banget. ya memang cuman itu di sebenarnya PR-nya memang kalau Luis Alberto nggak main itu kreasinya kurang gitu, sepertinya kayak gitu. Sementara Sarri kemarin atau tadi baru muncul berita bahwa dia bilang bahwa Luis Alberto nggak bisa main bareng sama Sergei di skema dia gitu. Nah ini agak jadi harus ada yang dikorbankan gitu ya maksudnya. Ya, makanya beberapa pertandingan belakangan kan memang LA harus ngalah ke bangku cadangan kan. Termasuk kemarin lawan Inter juga Basic yang starter dan semalam juga starter. Jadi nggak tahu ya, mungkin entah gimana juga yang dipengen Sarri, cuman yang gue lihat sih ya itu minim kreativitas kalau LA nggak main. Itu aja sih. Jadi semalam sih ya lumayan, peluang juga sebenarnya lumayan banyak. Cuman Ciro emang lagi kurang beruntung aja sih. Beberapa kali peluangnya juga nggak berbuah gol gitu. Dan beruntungnya kita juga Dimitri Payet semalam mainnya lagi flop banget gitu. Beberapa kali dia salah passing gitu. Biasanya kan itu ngeri banget lah, itu salah satu kuncinya di Marseille ya. Ya, tuh. Jadi intinya kita tidak terlalu jelek lah ya. Jadi hasil skor kacamata itu hasil yang fair gitu. Fair, cuma karena kan kita lihat kalau dari sisi peluang itu hampir berimbang lah, cuman kita lebih unggul di shot on goals. Cuman untuk dari sisi penguasaan bola kita kalah jauh lah. 60 banding 40 lah, sekitar itulah kurang kalau nggak salah. Memang Marseille sih penguasaan bolanya semalam kuat banget sih. Tengahnya kita memang agak di bawah mereka semalam. Terus ditambah Zaccagni juga di sisi kiri belum terlalu nyetel sih gue lihat. Oh, berarti semalam Zaccagni main ya? Zaccagni starter. Starter baru sekitar menit berapa ya semalam ya, 80-an kali nggak salah, diganti Pedro. Tapi belum terlalu tune in gitu ya maksudnya ya? Kelihatan masih agak-agak bingung sih. Justru malah setelah Raul Moro yang masuk, diganti sama Raul Moro. Raul Moro masuk itu beberapa kali itu kalau nggak salah 10 menit terakhir Lazio benar-benar tajam banget serangannya. Beberapa kali Moro itu bisa ngasih peluang gitu sama Lazio, ngasih umpan beberapa kali. Termasuk Pedro yang masih ditepis sama Paul Lopez semalam itu salah satu peluang matang lah. Itu dari sisi Raul Moro gitu. Moro ya. Oh, berarti Moro ini beneran yang wonderkid ya. Berondongku. Jadi bilang gitu lah. Asal dikasih kesempatan aja. Oke, berarti tidak terlalu mengecewakan lah ya, tapi ya maksudnya ya nggak terlalu buruk juga kalau kita nggak usah nonton gitu, karena memang aku selalu benci banget skor kacamata gitu. Maksudnya udah 90 menit kita nonton tengah malam ya kan, nggak ada gol
Gondok banget lu ya. Iya, tapi yang mending gitu sih daripada kita yang kegolan kan, malah tambah Iya bete benar, lagi. benar. Oke, jadi Bang, kalau yang pertandingan semalam tuh sebenarnya kalau di dunia di sosial media tuh agak ketutup nih beritanya Lazio gitu loh. Karena apa? Karena Iya, iya. tetangga itu terbantai lagi gitu kan. Nah, boleh Bang kalau misalnya mau memberi sepatah dua kata tentang hasilnya tetangga ya Ya, kan? kabar buruk bagi mereka, kabar baik bagi kita gitu kan. Bener, mood booster banget tuh Bang. Iya, agak ini juga sih, mengagetkan juga pas setelah nonton Lazio gue ngecek live score gitu kan. Ini apa-apaan nih gue bilang gitu kan. Kan sampai gue refresh gitu kan. Kali ini salah gitu kan, Roma yang 6, Bodo yang 1, ternyata pas gue buka gila dibantai lagi beneran. Ini tanggalnya tuh pas banget gitu, pas banget yang tahun 2014 yang mereka dibantai 7-1 sama Munchen. Sama gitu, tanggal 21 juga gitu, dan mereka kayak anniversary gitu dah. Dan gas sopannya tuh sampai setengah lusin ya Bang ya. Iya ya, Mourinho sampai geleng-geleng itu, speechless banget. Oke, terus Bang, selain skornya yang memang fantastis gitu kan, sementara kita skornya kacamata gitu kan, makanya agak tertutup beritanya, tapi ya itu menggembirakan buatku, karena ya terus terang aja aku agak bete sama beberapa teman Romanisti gitu kan. Jadi terus aku nemu ini berita Bang, beberapa Romanisti itu ngelakuin tindakan rasis gitu kan, sampai diapain gitu sama pihak di Bodo gitu. Nah sementara beberapa makanya ya kan biasanya kan yang terkena rasis itu kita gitu loh. Biasanya kan mereka kenceng banget ngomong sampai dibilang udahlah bubarin aja lah tim itu gitu kan. Sudah klubnya rasis, fasis, supporternya juga. Nah, sekarang Bang, waktunya untuk callback gitu kan. Kayak mana? Ya gimana ya? Sebenarnya stigma itu emang susah sih dihilangkan karena memang sudah sangat lama melekat di Lazio, dan parahnya sekarang ini kan media itu ya kalau mau bikin heboh ya udah bikin konten atau berita yang seperti itu gitu, yang gimana yang orang tertarik untuk baca gitu, dan itu udah jadi ini aja buat Lazio gitu, udah jadi kayak pakemnya aja udah, kalau rasis ya Lazio gitu. Cuman kan sebenarnya nggak gitu juga gitu loh, nggak gitu juga. Jadi kayak misalnya kemarin aja gitu, misalnya kasusnya Dumfries yang pas kemarin ribut itu kan ada kelentingan juga bahwa ada supporter Lazio yang melakukan tindakan rasis ke Dumfries. Cuman sampai sebatas mana sih sebenarnya di Italia itu tindakan yang bisa dibilang itu rasis gitu? Itu kan mesti dipertanyakan gitu. Kalau misalnya kita bubuin ya, misalnya bubu itu kan kalau misalnya di Inggris kan itu udah standar lah, biasa lah. Cuman kalau itu yang ngelakuin supporter Lazio itu udah pasti arahnya ke rasis, dan itu udah emang mainannya udah pasti arahnya ke situ gitu loh. Dan itu emang susah dihilangkan karena memang sejarahnya memang begitu. Kita juga dari dulu memang dari lebih ke kanan, ke fasis itu udah dari dulu kan. Cuman kan sempat beberapa tahun lalu atau beberapa musim lalu kan sempat bikin campaign juga Lazio yang pakai hashtag itu I love Lazio, I'm not racist segala macam itu. Cuman ya nggak terlalu berefek lah istilahnya. Udah jadi namanya segala sesuatu itu nggak bisa instan ya Bang ya, namanya udah mengakar gitu kan. Cuman ya itu sih yang gua agak pertanyakan itu loh, maksudnya kalau sekedar menyoraki kayak kemarin pas waktu Bakayoko, ya lo harus tahu lah kenapa supporter Lazio bisa sampai kayak gitu, dan itu bukan tindakan rasis kalau menurut gua, itu ada penyebabnya, dan itu merupakan sebuah tindakan yang wajar, yang enggak sekarang ya karena ada old story juga ya yang bakal itu. Mungkin gini Bang ya, secara mungkin kalau misalnya dipendekin gitu kan, karena definisi rasisnya mereka kita itu tuh beda gitu loh, ya nggak sih? Betul. Iya, makanya gue bilang itu
sampai sejauh mana tindakan itu dikatakan rasis gitu loh. Nah, itu kan yang mesti dipertanyakan ya. Kalau cuma sekedar di Liga Inggris itu udah lumrah lah. Nah, kenapa mereka nggak dikatakan rasis gitu loh. Sementara kalau Lazio yang ngelakuin itu udah pasti bisa aja udah gitu. Iya, kayak gitu sentimen banget ya Bang ya. Susah ya. Iya, Katanya klub mediocre, tapi kayaknya tiap ada berita tuh panas banget gitu. Ya karena memang itu sih beberapa kali dibumbui juga sih memang sama kayak tindakan-tindakan yang kayak kemarin dulu Paulo Di Canio sempat pakai salam. Iya benar. Sebenarnya bukan salut fasis, sebenarnya bukan. Sebenarnya saluta Roma sebenarnya kayak ya hampir mirip sebenarnya kayak salam fasis, cuman itu kan lebih kayak ini salutnya orang Roma zaman dulu gitu loh. Itu enggak, maksudnya susah, gini gitu. Kemarin yang kan sempat sebelum match kemarin semalam ini gitu kan, kemarin kan sempat ada berita juga tuh yang ini loh pawangnya Olimpia. Oh iya. Nah betul. Itu kan pawangnya Olimpia kan kemarin sempat diberitain dia ngelakuin salam fasis gitu kan, makanya sampai di terminate terus disuspend, bahkan kemungkinan kan dipecat gitu kan. Nah itu tuh rame banget tuh Bang, sampai dibilang katanya ya itulah Laziale itu memang seperti itu bla 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 gitu kan. Paginya dapat berita Romanisi juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi aku tuh yang langsung lihat kan Anda gitu. Ya tapi memang gimana ya, emang dia mengakui sih kalau dia itu beraliran kanan gitu si Falconernya Lazio itu. Cuman kan ya nggak bisa dibilang rasis juga sebenarnya gitu. Ya kalau dia mau berhaluan kanan emang mau gimana lagi gitu loh kan. Cuman nggak serta-merta terus konotasinya negatif, karena kan sekarang kan nggak seperti yang zaman Mussolini dulu juga gitu loh. Jadi gitu sih, lebih kayak gitu aja. Jadi intinya memang nggak usah terlalu lebay lah ngatain Laziale rasis ya Bang ya. Halo Dede. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ini minggu ini kita kan ketemu sama Verona nih Bang. Kemarin kita udah menang lawan Om Timo ya kan. Nah kalau menurut Bang Rizka nih, kalau lawan Verona nih, aku jujur Verona ini zaman kayaknya masih zaman aku suka banget nonton Lazio ini, tim kuda hitam gitu kan. Tapi dulu Hellas Verona ya. Yang ini nih Chievo Verona atau Verona aja lupa aku. Kira-kira Bang. Hellas ya. Yang ini tetap Hellas. Hellas. Ya. Sama sih. Tadi dulu ya, Bapak ngomong dulu ya. Ya. Teman Bapak ngomong dulu ya. Ya, jadi kalau ngomongin Hellas ya sebenarnya ya sampai sekarang juga masih tetap sih kuda hitam sebenarnya. Dan hebatnya itu mereka, kita kan udah ambil Zaccagni itu salah satu pemain kunci mereka gitu. Nah, sekarang itu mereka dapat pengganti yang benar-benar langsung tune in ke timnya gitu. Apa ya namanya ya, lupa gue. Sayap kirinya itu nomor 10. Nah, itu bahaya banget, hati-hati itu. Itu udah beberapa kali gue lihat nonton pertandingannya, itu emang kunci serangan mereka ada di situ tuh. Siapa ya, lupa gue namanya, lupa deh. Ada nomor 10 pokoknya di sayap kiri, penggantinya Zaccagni. Nah itu perlu diwaspadai. Terus kedua ini mantan pemain kita, bek kanan mereka, kaptennya sekarang ya Faraoni, itu juga bahaya banget. Itu dia konsisten mainnya, hampir mirip-mirip di Silvestri lah. Jadi nah cuman masalahnya kalau Faraoni ini lebih ke tusukannya lebih bahaya gitu. Kalau di Silvestri biasanya lebih ngandelin muscle kan, lebih ngandelin body badan, golnya 9 gitu kan. Kalau yang Faraoni ini lebih kayak shootingnya itu bagus gitu, dan hati-hati biasanya dia suka nusuk dari sisi kanan gitu. Nggak terduga itu biasanya sering ngegolin kayak gitu. Beberapa kali gue nonton tuh Faraoni golnya tuh suka tahu-tahu nongol gitu di sisi kanan gitu. Itu tuh diantisipasi juga gitu. Oke, jadi yang merepotkan berarti ada 2 ya Bang ya. Sayap kiri nomor 10 sama backnya. Oke.
Nah, kira-kira dari tim kita sendiri persiapannya kayak mana? Tim kita agak mencemaskan di lini pertahanan ya. Itu penyakit tahunan bener-bener, kayaknya, Bang. ya, dan ada satu angin segar yang justru yang nggak kita duga-duga, bahwa Patrick sekarang itu mainnya solid banget. Kalau di obrolan kita sih, mulai dari awal-awal bercandaan sampai ini andalan gue. Nah sekarang jadi andalan beneran gitu kan. Iya bener, Lord Gila Patrick. gitu loh, maksud gua ya di satu sisi emang itu satu hal yang positif, bahwa di tangan Sarri Patrick bisa menjelma jadi salah satu back yang lumayan bagus lah istilahnya. Bisa Saat diandalkan kita lah gitu kan. bener-bener ya membutuhkan sosok yang bisa jadi tumpuan di lini belakang, dia bisa jadi andalan gitu. Dan gue sih berharap satu doang dia bisa konsisten, itu doang. Soalnya dari pertama sebenarnya nih anak ada bakat, kita nggak bakal mungkirin lah dia sebulan lama Malaysia gitu, pasti ada bakatnya. Cuman yang jadi masalah adalah Patrick ini adalah inkonsisten. Ya betul, inkonsisten. Jadi kadang bagus, kadang ngawurnya nggak ketulungan gitu. Iya, jadi itu ya bener-bener yang jadi PR lah buat dia, bahwa dia harus main konsisten. Kalau misalnya dia bisa konsisten seperti ya taruh 2 pertandingan terakhir yang dia mainkan bersama Lazio, itu bakalan jadi salah satu pemain kunci sih menurut gua, kalau dia bisa konsisten. Itu aja kuncinya. Prediksi deh Bang. Karena kalau aku gini, kayaknya kayak kemarin kan ngulang kejadian. Kemarin kita menang derby gitu kan, derby della Capitale kita menang gitu kan. Besoknya dibantai sama Bolonya gitu kan. Nah terus kita lawan Inter nih, kita menang. Aku deg-degannya nih nanti lawan Verona nih dibantai lagi gitu. Ya, musim ini Lazio memang belum konsisten ya. Terlepas dari memang ada skema baru yang dibawa oleh Sarri. Dan itu memang berpengaruh banget sama tim. Jadi sampai ada yang bilang gini, meme yang beredar di sosmed itu, kalau Lazio itu kalau lawan tim yang gede itu jago banget gitu. Sedangkan kalau ketemu tim kayak Bolonya aja dibantai 3-0 itu kan nyesek banget gitu kan. Mana aku nobar pula Bang, ya Allah. Ya untungnya sih gue nggak nonton itu. Jadi memang ya sebenarnya bukan musim ini doang sih. PR Lazio itu konsistensi memang. Jadi kalau Lazio bisa konsisten, jadi kalau misalnya Lazio bisa konsisten, gue yakin sih bisa lah menang Verona. Tapi di satu sisi juga harus hati-hati. Itu tadi yang gue bilang, bahwa Verona ini bukan tim lemah gitu. Dia bisa merepotkan tim-tim sekelas Juventus saja bisa. Ditambah lagi nggak banyak perubahan gitu dari squad yang ada. Jadi mereka udah solid gitu, walaupun pelatihnya ganti kan. Udah bukan Ivan Juric lagi. Cuman justru itu juga bisa jadi satu kekuatan mereka juga. Mereka belum bisa kita baca gitu loh. Dan itu benar-benar jadi PR buat Lazio, yang kemungkinan duet center back-nya nanti Radu sama Patrick. Itu yang agak-agak mencemaskan. Karena gue nggak bilang Radu jelek, Radu bagus. Cuman kan dia belum pernah turun di Serie A musim ini. Dan itu bisa jadi sinyal bahaya, karena pertama kali tampil terus belum tentu nyetel sama kawannya, atau bisa juga belum tentu skema. Nah itu yang bisa jadi bahaya. Itu yang perlu diwaspadai kita. Gue sih berharap semoga Patrick menjelma menjadi back yang seperti Puyol lah. Setangguh karang ya Bang ya. Jadi prediksi Anda berapa? Skor? Muluk lah, 2-0 aja. Yang ngegolin siapa? Jangan bilang Raul Moro ya. Dari kemarin soalnya Bang Sam juga Raul Moro mulu. Enggak. Raul Moro kayaknya kalau untuk main di Serie A dia masih agak susah sih. Dia kemungkinan ada kesempatan banyak bermain untuk musim ini, dia ada di Europa League kayaknya ya, karena dia juga salah satu ini ya pemain akademi juga. Jadi kalau di Liga
kayaknya dia masih inilah bisa kalau misalnya salah satu dari Pedro atau Felipe Anderson agak flop atau cedera, ya mudah-mudahan sih jangan. Tapi ya itu kuncinya ada di Felipe Anderson sih. Kalau sekarang ya mainnya Lazio itu kalau misalnya LA Luis Alberto nggak dimainkan itu praktis ngandelin Felipe Anderson banget. Kita lihat kemarin pas lawan Inter itu gila gue bilang, dan untungnya itu dia on fire-nya pas lawan Inter gitu, dan itu nggak ada yang bisa menghentikan, hampir nggak ada yang bisa menghentikan dia di sisi kiri atau kanan. Kadang kan dia suka switch sama Pedro gitu kan, jadi bener dibikin kocar-kacir gitu. Nah masalahnya semalam tuh dia agak flop juga sebenarnya pas main di Marseille. Mungkin gini nggak Bang? Nggak jelek banget sih. Terlalu padat juga kali ya jadwal, seminggu main sampai 2 kali, itu kan capek juga. Bisa. Ya, dan memang Felipe Anderson itu salah satu pemain yang hampir nggak tak tergantikan ya, maksudnya hampir selalu masuk ke starting line up lah, walaupun mungkin akhirnya diganti gitu. Salah satu pemain yang memang benar-benar diandalin Sarri gitu. Jadi ya memang harus pinter-pinter rotasi sih Sarri. Karena musim ini Felipe Anderson itu jadi harapan sih menurut gua di tengah tumbuhan di tengah ya. Pemain tengah gitu kan. Terus Alberto juga yang belum nyetel sama skemanya, terus Sergei juga. Jadi Sergei itu kalau gue lihat kayaknya. Kalau gue lihat sih kalau dia Luis Alberto nggak main, dia agak gimana ya, kurang dapat gitu chemistry-nya, belum nyetel sama basic. Jadi masih tik-taknya itu masih belum keluar gitu, kayak nggak kayak kalau sama Luis Alberto gitu. Dan semalam pun juga kayak gitu, Luis Alberto masuk, cuman sayangnya Sergei ditarik terus malam gitu. Jadi memang kayaknya Sarri memang agak ini sih, bener yang dia bilang bahwa kemungkinan mereka bakal jarang main bareng gitu. Nah, Abang ini ngeh nggak kalau di Twitter tadi tuh sempet rame karena si Luis Alberto itu nge-like postingan dari Spanyol kalau nggak salah. Intinya tuh ya gini loh. Sebenarnya sih soal itu ya, tahu kan? Kayaknya bakal dijual gitu loh kayaknya sih gitu kan, karena dia ini sering banget blunder di sosial media gitu loh kalau menurutku. Gak apa-apa sih, gue pribadi kalau memang dia mau dijual gue gak masalah, cuman jangan ke tim Itali itu doang, udah dijual deh gak masalah gitu loh. Maksud gue cuman jangan ke Inter lagi, Juve lagi, aduh gak enak gitu ngelihatnya gitu, kesel gitu. Semakin mengukuhkan kita sebagai tim SSB-nya mereka gitu ya Bang ya. Iya juga sih. Dan yang nggak enaknya lagi kan mereka bayarnya nyicil gitu loh. Ya kan kalau misalnya kita jual ke Inggris atau Spanyol gitu kan udah enak, udah dapat duit cash udah. Kayak kemarin Inter beli Korea nyicil 5 tahun, alah ngapain gitu loh, udah dikasih jasanya untuk pemain, bukannya buru-buru dikasih duit dilunasin gitu, malah gitu, udah gitu songong banget kan. Benar. Jadi Bang, karena Anda sudah nyebut Korea gitu kan, jadi soal insiden kemarin tuh yang sampai Felipe kena expulso gitu kan, kalau Bang Rizda sendiri kayak mana? Aku sih mendukung untuk banding loh Bang. Kayaknya sih enggak dibanding. Soalnya kan kemarin Lazio udah bikin pernyataan kalau misalnya Luis Felipe dihukum 2 kali pertandingan baru dia bakal banding. Cuman kalau 1 pertandingan enggak, dan ternyata kan cuma 1 pertandingan kan. Jadi kemungkinan bakal banding. Dan ya udahlah, ya emang lu juga salah, gimana sih? Momennya nggak pas, memang momennya nggak pas. Tapi mau gimana lagi gitu. Cuman ya gue yang sangat gue sayangkan ya memang reaksi Korea. Cuman di satu sisi gue juga paham karena dia Luis Felipe datang dari belakang, dia langsung meluk. Dia nggak tahu itu siapa kan, refleks Korea begitu. Dan sebenarnya yang kompor sebenarnya sih 2 itu sih, Denzel Dumfries sama
Lautaro Martinez. Itu sebenarnya kemarin gol Felipe Anderson itu kalau Dumfries nggak langsung megang kaosnya Felipe Anderson, gue yakin nggak bakal ribut. Beneran. Itu gara-gara ributnya karena Felipe Anderson ngegolin, set Dumfries langsung ngambil kaosnya, udah langsung rame. Sebenarnya kalau misalnya itu nggak langsung diambil sama Dumfries, gue yakin 100% nggak bakal rame, paling protes kecil biasalah. Tapi nggak bakal sampai kayak kemarin gitu, yakin gue. Dan itu harusnya sih memang ya parah banget sih, Dumfries itu nggak ada kartu kuning doang, itu parah banget itu dibanting-banting Felipe Anderson, lihatnya ngesel banget. Sampai pas terakhir, tapi Sarri pinter juga sih, langsung ditarik walaupun Anderson agak kesel juga sebenarnya, belum pengen keluar, cuman dia tahu karena psikologisnya kayak gitu nanti malah jadi sasaran tackle, malah jadi inceran, masih kan repot. Jadi pinter juga sih. Jadi intinya memang kemarin yang keresnya itu kayak memang Dumfries ya, aku jadi sebel banget tuh. Makanya nggak heran kalau fans Lazio sampai nyorakin dia. Nah itu dia balik lagi yang gue bilang, pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk dia langsung ngebu atau rasis, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Gue yakin banget nggak mungkin gitu. Sementara beberapa episode yang lalu kan Lala sempat ngobrol sama Wisnu bahwa Nigel aja yang orang Chinese gitu kan, istilahnya yang Chinese aja diterima gitu di Feyenoord dan udah dapat salah satu inilah member kehormatan lah ya. Iya, sampai dulu sempet waktu Natal kalau nggak salah tahun berapa gitu dibikinin banner kok di Feyenoord ngucapin selamat Natal ke Nigel. Itu salah satu yang keren menurut gue, dan itu dilakukan terhadap orang Chinese. Gimana ceritanya bahwa banyak klaim di media kalau sport Lazio itu rasis gitu. Itu loh yang gue pertanyakan kan itu. Berarti intinya memang ya media suka melebih-lebihkan gitu. Salah, kalau nggak gitu nggak makan mereka. Ya berarti sama kayak supporter lokal ya kan, kalau nggak ini nggak makan gitu. Kalau nggak ribut nggak makan. Iya. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi tadi kita ngomongin Liga Malam Jumat sudah. Bang, sebentar. Kalau di Liga Malam Jumat sendiri itu, kalau menurut Bang Rizda deh, itu tuh kira-kira seberapa panjang langkah Lazio? Gue nggak terlalu berharap banyak sih di Europa League. Kenapa? Paling sih, ya nggak. Ini kalau ngelihat trennya beberapa tahun ke belakang ya, dari entah itu dari pelatih atau dari manajemen, gue nggak ngerti. Cuman kalau ngelihat mainnya di Lazio main di Europa League dan di Liga dibanding gini, itu agak beda. Gue nggak tahu. Itu pengamatan gue pribadi, dan dari sisi supporter pun kalau lo perhatiin ya, supporter Lazio itu kalau main Europa League kurva not nggak terlalu penuh, apalagi yang TVRI dan segala macam, tribuna TVRI hampir kosong lah. Dan gue nggak ngerti kenapa nggak terlalu excite mereka kalau main di Europa League. Baru nanti kalau misalnya di Europa League udah masuk babak, kalau bisa lolos nih ke babak misalnya perempat final, ketemu tim yang agak lumayan, nah itu baru. Cuman kan kalau sekarang aja semalam lawan Marseille kan istilahnya lumayan kan, maksudnya dua klasik lah istilah itu, sama-sama tim yang tradisional gitu. Sepi banget lah itu semalam lihat. Udah kayak kemarin pas COVID aja tuh. Jadi gue makanya kenapa salah satu alasannya mungkin itu, minat dari supporternya pun kurang, jadi mungkin nggak terlalu nguber di situ juga gitu. Jadi paling mentok-mentok nih muncurnya gitu sampai semifinal lah kalau dibilang. Oh berarti kalau aku sama siapa ya kemarin ya? Oh sama Bang Sam. Itu lebih mengharap jadi juara di Eropa daripada Scudetto. Betul. Kalau Anda dan memang bukan, kalau misalnya disuruh memang ngubernya yang paling memungkinkan, kalau logikanya paling memungkinkan nguber di Europa League, bener. Cuman kalau ngelihat dari faktanya gitu, biasanya mainnya Lazio di Europa League itu
nggak sengotot kalau di liga. Kalau yang gue perhatiin nih kayak Oh, gitu. gitu. Jadi jadi gue sih pengennya juga ya iyalah nambah trofi di Eropa kan, bisa ngolok-ngolok tetangga kan lebih enak gitu kan, nambah lagi nih trofi Bener. Eropa mana gitu kan lebih enak. Cuman kayak gitu kadang kita ngarepin gini kalah lagi kan, nyesek banget. Jadi gue udah nggak terlalu berharap juga di Europa League gitu. Jadi kayak ya udahlah, kayak cadangan aja, nggak tahu nih nanti Sarri gimana perlakuannya gitu. Gue masih lihat gitu. juga, masih nunggu Jadi juga. oke, Europa League tidak terlalu diharapkan. Kalau Scudetto gimana? Bukannya tambah lebih jauh ya Scudetto? Scudetto lebih jauh lagi. Enggak, Jadi kalau Anda untuk maunya sekarang, apa coba? kalau untuk sekarang gue nggak terlalu berharap banyak sama Lazio beneran. Oh gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita nih yang kayak Om Cu dan segala macam yang biasa nongkrong gitu, kita tuh nggak pernah muluk-muluk setiap musim. Lazio itu target kita cuma ngumpulin 40 poin, lolos degradasi, udah senang, selebihnya bonus udah. Itu aja udah. Nah, iya, apalagi sekarang yang notabene kita punya pelatih baru yang bawa skema baru yang belum tentu semua pemainnya bisa ngerti, dan itu nggak bisa dilakukan dalam waktu satu musim. Kalau pun bisa, itu suatu kebetulan yang jarang gitu. Jadi kalau sekarang kita bebani dengan target ini itu enggak usah lah. Yang penting gua musim berarti ini pesan dari Bang Rizda adalah harus realistis ya. Berharap boleh setinggi-tingginya, cuman jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jadi harapan sama ekspektasi kan beda gitu. Kalau ekspektasi lo harus melihat kenyataan gitu, faktanya gitu. Itu menurut gua. Oke, baik. Bang, oke. Terima kasih ya. Mau diajak begibah dan omongannya itu keren banget semuanya ya kan. Sehat-sehat Bang. Nanti mudah-mudahan sih aku sih berekspektasi tentu saja minimal ya juara di Europa League lah gitu kan. Tapi ya aku nurut deh sama sesepuh ya kan. Nggak usah berharap terlalu banyak biar nggak sakit hati. Betul? Betul. Bang, jaga kesehatan. Salam untuk teman-teman Ya, di Bojonegoro. sama-sama. Selamat malam. Insya Allah. Selamat malam.